atau sifatnya? Hah? Sifatnya. Zat Allah, Allah telah katakan tentang zatnya. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Dan banyak ayat yang menjelaskan Allah di langit. Ya. Namun sifatnya dekat. Dia mengetahui dimanapun juga kita berada. Dia akan melihat kita dimanapun juga kita bersembunyi. Dia akan mendengarkan ucapan kita sekecil apapun suara kita. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qarib, dekat. Bagaimana dekatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memenuhi, menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dekat. Kalau dulu, zaman-zaman dahulu, ya, kalau seandainya seorang anak berada di Jakarta, ya, kalau seandainya dia minta kiriman uang dari bapaknya, gimana? Butuh waktu, kirim surat dulu, ya, sekian lama datangnya, kemudian nanti dibalas, dikirimkan uang pakai wesel, sekian hari lagi nyampe, lama sekali. Kalau sekarang, ya, marengi dia teh di Jakarta, tedanga di orang tuanya di situ. Sekali main di telepon, setiap yang diminta dia gih langsung, setiap diminta dia gih langsung. Apakah antara anak dengan bapaknya di Padang, yang satu Jakarta, jauh atau dekat? Hah? Secara fisik dia jauh. Tapi setiap permintaannya selalu dipenuhi. Maka anaknya kadang-kadang, apa ambo dah kek jambonya. Sebentar ambo bisa minta. Seakan-akan bapaknya ada di hadapan dia. Itu kalau seandainya antara manusia dengan manusia, antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan antara makhluk dengan Khaliq, Sang Pencipta, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, aku penuhi, aku jawab, aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dekat. Baik. وفي حديث الذي خرج الترمذي وغيره أنه ينادي فيه منادي يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya menyuruh di dalam bulan Ramadan. Apa? Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halumma, ayo datang. Wahai orang yang menginginkan keburukan, aksir, berhentilah. Walillahi utaqa minan nar. Wadzalika kulla lailah. Allah memiliki orang-orang yang diberdekakan, yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Dan ini adalah bagian dari jud, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan
hamba-hambanya dari api neraka setiap malam pada bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nabinya di atas akhlak yang mulia, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna ma bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi kullihim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nabi di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Semuanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawanan Nabi. Ibnu Adi meriwayatkan dari hadis yang di dalamnya ada kelemahan di dalam sanadnya, dari hadis Anas marfu'an, ala ukhbirukum bi ajwadil ajwad. Tidakkah aku beritahukan kalian dengan yang super dermawan? Ya, rajanya dermawan. Allahu ajwadul ajwad. Allah adalah yang paling dermawan, raja dermawan. Wa ana ajwadu bani Adam. Dan aku adalah anak Adam yang paling dermawan. Wa ajwaduhum min ba'di rajulun alima ilman fanashara ilmahu. Orang yang paling dermawan dari anak Adam setelahku, kata Nabi, adalah seseorang dia berilmu, dia mengetahui sebuah ilmu, lalu ilmunya disebarkan. Yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdahu. Maka pada hari kiamat nanti dibangkitkan ya sebagai satu umat. Wa rajulun jada bi nafsihi fi sabilillah. Yang kedua adalah seorang yang dia berderma dengan dirinya sendiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak Adam yang paling dermawan secara mutlak. Dan sebagaimana beliau adalah anak Adam yang paling afdal, yang paling berilmu, yang paling berani, yang paling sempurna di dalam seluruh sifat-sifat yang terpuji. Wa kana juduhu yajma'u anwa'al jud. Kedermawanan Nabi mengumpulkan seluruh kedermawanan. Semua kedermawanan, jenis kedermawanan ada pada Nabi. Min badlil ilmi wal mal. Mulai dari memberikan ilmu. Ini juga kedermawanan. Dan memberikan harta. Juga bentuk kedermawanan. Wa badli nafsihi lillah ta'ala fi idhar dinihi wa hidayat ibadih. Dia juga berderma dengan dirinya sendiri, dengan raganya, di dalam menampakkan agama Allah dan memberikan hidayah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa isalil naf'i ilaihim bi kulli tariqin, dan memberikan manfaat kepada mereka dengan segala cara.
Nabi memberikan manfaat. Ya. Min it'ami ja'i'ihim, di antara dalam bentuk memberikan makan kepada yang lapar, wa wa'dhi jahilihim, dan memberikan nasihat kepada yang tidak tahu, wa qada'i hawaijihim, dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki kebutuhan, wa tahammuli athqalihim, dan ikut memikul beban-beban mereka. Itu semuanya adalah kedermawanan Nabi. Subhanallah, kedermawanan ini tidak hanya pada saat beliau diangkat atau setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi memang Allah sudah ciptakan pada diri Rasulullah itu kedermawanannya. Mulai ketika dia sebelum diangkat menjadi Nabi. Tidakkah kita melihat, ya, disebutkan di sini, walam yazal ala hadhil khisal hamida mundhu nasha'a. Sifat-sifat yang terpuji ini semenjak Nabi tumbuh besar. Walihadza qalat lahu Khadijah fi awal mab'athihi. Oleh karena itu Khadijah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal dia diangkat, yakni setelah turun ayat pertama, ya, dari Gua Hira, lalu dia pulang dalam keadaan khawatir terhadap dirinya, menggigil, ya, lalu sampai di rumah dia katakan selimutkan aku, selimutkan aku. Dia khawatir terhadap dirinya, diberikan ketenangan oleh Khadijah. Apa kata Khadijah? Wallahi, demi Allah, la yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan mengsengsarakanmu sama sekali. Kenapa? Lalu dia sebutkan alasannya. Innaka la tasilur rahim. Engkau sungguh telah menjalin hubungan silaturahim. Nabi menjalin hubungan karib kerabatnya terus. Ya, silaturahim itu adalah menjalin hubungan dengan karib kerabat kita yang ada hubungan rahim dengan kita. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tahmilul kal, engkau memikul orang yang tidak punya, yakni meringankan orang yang punya beban. Wa tuksibul ma'dum, engkau memberikan orang yang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau selalu membantu, ya, orang-orang yang ada di atas kebenaran. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi semuanya adalah sifat-sifat yang baik. Nah, orang yang memiliki sifat-sifat yang baik, Allah tidak akan mensengsarakannya, tidak akan membinasakannya. ثم تزايد هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. Lalu sifat-sifat yang baik ini bertambah berlipat-lipat, ya, setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mana buktinya? Di dalam Sahihain dari Anas bin Malik, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Nabi adalah manusia yang paling baik. Wa asja'an nas, manusia yang paling berani. Wa ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Bagaimana buktinya? Wa fi Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, qal ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tah. Tidaklah Nabi diminta atas nama Islam, diminta sesuatu atas nama Islam, kecuali dia beri.
Faja'a rajulun. Lalu ada seorang datang. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Rasulullah SAW berikan kambing yang ada satu lembah kambing. Baina jabalain yaitu berarti lembah. Banyak kambing di situ dia kasih. Ya, bukan 1 ekor 2 ekor. 1 lembahnya diberikan. Faraja'a ila qaumihi. Orang tadi kembali kepada kaumnya. Faqala ya qaum aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Masuklah ke dalam agama Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian orang yang tidak takut miskin. Apa yang dia miliki, dia kasih. Ya, karena orang tadi meminta. Ya, meminta atas nama Islam malah. Wa fi riwayatillah, dalam riwayat yang dari satu riwayat lagi, inna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalaini fa'atahu iyyahu. Fa'ata qaumahu faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a ma yakhaful faqra. Ada seorang meminta kepada Nabi SAW kambing antara dua gunung. Lalu Nabi memberikannya. Lantas orang itu datang kepada kaumnya. Dia mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang tidak takut jatuh miskin. Beri. Ya. Qala Anas dia mengatakan, in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yumsi hatta kuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Boleh jadi ada seorang di awalnya dia masuk Islam, dia tidak inginkan kecuali hanya dunia. Ya, ada orang masuk Islam karena kebutuhan dunianya. Mungkin pengen harta, kebutuhan dia. Fama yumsi, tidaklah dia masuk pada waktu sore, paginya dia masuk Islam karena keinginan dunia diberi oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu sorenya dia sudah hatta yakunal Islam, sampai Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, ini trik ya. Terkadang memang ada orang masuk Islam karena kebutuhan dunia. Tapi kita beri. Jadi memberikan al-mu'allafatu qulubuhum itu bukan gara-gara dia fakir, bukan gara-gara dia miskin. Tapi kita memberikan kepadanya agar dia mencintai Islam. Nanti akan kita lihat ya, siapa yang diberi oleh Rasulullah SAW sehingga berubah gambarannya dan opininya, tasawurnya, gambarannya kepada Islam. Lah bagaimana kalau seandainya yang baru masuk Islam itu memang adalah fakir, miskin? Ya, apakah kita hanya memberikan hanya 100, 200 ribu? Berikan. Bagaimana Islamnya menjadi kuat. Maka kalau kita lihat, ya, kita juga dalam hal ini di dalam program kita di Mentawai, kita punya program bagaimana Islamnya kuat. Mungkin boleh jadi dia masuk Islam karena gara-gara dunia, kebutuhan, dan banyak modus memang, banyak modus. Ya, ada orang yang memang dia masuk Islam, dia lihat orang Muslim suka memberi, apalagi kalau sudah mu'alaf, lalu beri, ada modusnya. Tapi kita lihat Nabi SAW tidaklah seorang meminta atas Islam kecuali Nabi beri. Ya,
Boleh jadi pemberian itu yang menyebabkan dia lebih terbuka lagi hatinya untuk hidayah. Wa fihi aidan an Safwan bin Umayyah. Di dalam hal ini juga dari Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini adalah tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy ini miskin atau kaya? Kaya. Pembuka Quraisy, kota Mekah. Ya, ini adalah bapaknya Umayyah yang mati di waktu perang Badar. Ya, dan ini adalah tokoh-tokohnya. Umayyah itu adalah sebagian dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Dia katakan, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu lamin abghadin nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Apa katanya? Sungguh Rasulullah telah memberikan kepadaku pemberian. Apa yang telah dia berikan? Begitu banyak. Dan sesungguhnya Rasulullah itu sungguh manusia yang paling aku benci. Beliau selalu memberi sampai Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling aku cintai. Berubah. Ya. Qala Ibnu Syihab dia mengatakan, a'atahu yawma Hunainin mi'ata minal ghanam, thumma mi'ah, thumma mi'ah. Ibnu Syihab dia mengatakan, pada hari setelah perang Hunain, jadi Nabi SAW ya, menaklukkan kota Mekah. Setelah dibebaskan kota Mekah, kemudian Nabi pergi perang Hunain. Setelah menang di perang Hunain, Nabi kembali. Nabi membawa harta rampasan perang. Lalu Nabi berikan kepada Safwan bin Umayyah ya, dari perang Hunain 100 kambing, kemudian 100, kemudian 100. 300 ekor kambing itu satu orang. Ya. Wa fi Maghazir Waqidi, di dalam sejarah ya perang Waqidi, yakni seorang ulama tentang sejarah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta Safwan yauma idzin wadiyan mamlu'an ibilan wa ghanama wa na'man. Faqala Safwan, ashhadu ma tabat bihadza illa nafsu nabiyyin. Apa kata Safwan? Bahwasanya Nabi di Maghazi al-Waqidi dia katakan bahwa Nabi memberikan Safwan pada hari itu satu lembah yang penuh dengan onta dan binatang ternak. Penuh isinya. Sampai Safwan mengatakan, aku bersaksi, tidaklah rela satu jiwa dalam hal ini kecuali jiwa seorang Nabi. Yani dia maknanya adalah tidak ada yang mungkin memberi seperti ini kecuali seorang Nabi. Kalau tidak Nabi tidak akan mungkin memberi gitu. Nah ini menyebabkan Safwan kuat Islamnya. Menyebabkan dia tadinya adalah dia membenci Islam, akhirnya dia mencintai Islam. Maka ini bagian dari bentuk yang dimakan tadi mu'allaf qulubuhum. Kalau ada orang kaya masuk Islam, ya, mungkin masih labil, kita beri dia. Sehingga berubah mindsetnya. Mungkin pikirannya selama ini adalah orang Islam yang suka minta-minta. Ternyata setelah dia masuk Islam, ada kepedulian Islam terhadap Islam dia. Ya, diberi. Mungkin boleh jadi dia tidak butuh. Akan tetapi perhatian seperti itu adalah bentuk kedermawanan dalam Islam atas nama Islam.
Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan, insyaallah ini akan kita lanjutkan ya. Wa fi sahihain an Jubair bin Mut'im anna a'rab aliqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam marji'ahu min Hunain yas'alunahu an yaqsima bainahum. Faqala law kana li 'adad hadhihi al-i'ta' na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jabanan. Ada orang-orang Arab bergantung dengan Nabi setelah kembali dari Hunain dan dia meminta pemberian. Lalu Nabi SAW, kalau seandainya aku memiliki jumlah yang banyak, aku akan berikan kepada kalian semuanya. Ya, kalian tidak akan temukan aku sebagai orang yang bakhil, sebagai orang yang pembohong, ya, sebagai orang yang pengecut, ya, tidak termasuk misalkan di sini tidak orang bakhil, nggak mau ngasih, atau kadzuban. Apa kalau seperti ini? Apa istilahnya? PHP ya, yaitu pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu ini palsu, namanya pendusta. Nabi nggak mungkin dia akan berbohong. Kalau dia berjanji diberi. Dan ini yang harus kita lakukan. Yaitu kita jujur. Kalau kita beri. Kalau kita punya dan kita berjanji, berikan. Ya, dan ini sangat memberikan pengaruh kepada sikap orang terhadap Islam. Tapi kalau kita suka mengobar janji, setelah itu sudah saatnya lalu kita berbelit-belit untuk lari, ya, ini akan, ya, ini pertama bukanlah sifat orang mukmin. Ini bukan sifat orang mukmin. Kemudian jabanan, Nabi juga wala jabanan, tidak penakut. Tapi dia adalah orang yang pemberani. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang kedermawanan ini, pertama kita akan melihat kedermawanan Nabi, ya. Ini adalah baru sebagian dari apa yang kita bahas agar kita bisa meniru kedermawanan beliau, apalagi pada bulan Ramadan. Insyaallah pada besok kita akan mempelajari apa bentuk-bentuk kedermawanan pada bulan Ramadan, kemudian apa kolerasi antara kedermawanan itu dengan bulan Ramadan dan puasa, ya, hubungannya dengan puasa. Wallahu taala alam. Kita coba untuk melihat pertanyaan yang masuk, ya. Saya sholat subuh di masjid. Di samping saya seorang nenek yang usianya mungkin sudah 55 tahun. Saya melihat dia rukuk bungkuk, tidak seperti orang biasanya. Apakah saya boleh menegurnya? Dan di samping saya, di samping kiri saya, dia sujud di atas telekungnya. Bagaimana cara menegurnya, ya Ustaz, agar dia tidak tersinggung? Baik. Yang pertama kita lihat, kalau nenek-nenek mungkin punggungnya sakit, pinggangnya sakit gitu ya. Kita tanya dulu gimana kesehatannya. Apakah dia sehat? Ya. Kalau seandainya dia mau katakan saya sehat, nggak ada masalah dan seterusnya, baru kita sampaikan bahwa sujudnya Nabi yang dilakukan seperti ini. Ya, mungkin boleh jadi dia tidak tahu kalau seandainya tadi dia adalah orang yang sehat. Kemudian untuk sujud di mukenahnya, ya, yakni tempat sujud yang dijadikan, mungkin kita tanya dulu dia ada sesuatu di tempat sujudnya, karena Nabi SAW membolehkan kepada para sahabat ketika dia sujud dan tempat sujudnya adalah panas untuk menutupnya dengan atau sujud di atas serbannya, imamahnya. Maka ini boleh. Ya, wallahu alam. Tapi lebih baik ya dihindari kayak gitu.
boleh solat tahajud di sepertiga malam sudah solat tarawih berjamaah di masjid? Kalau tidak, mana yang lebih afdal dikerjakan? Boleh. Ya. Karena ibadah kita pada bulan Ramadan diperbanyak. Tapi kalau seandainya ada tahajud lagi dan dia tadinya sudah witir setelah tarawih, maka tidak lagi melakukan witir. Karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Anda masih punya hutang puasa bertahun-tahun, sementara Ramadan sudah datang. Bagaimana hukumnya Anda yang belum mengganti puasa yang bertahun-tahun itu? Apakah puasa Anda Ramadan sekarang diterima atau tidak? Puasa antum sekarang diterima insyaAllah ta'ala apabila kita betul-betul mengerjakan puasa dengan baik. Kemudian puasa yang sebelumnya belum diqadha, maka wajib kita mengqadhanya setelah Ramadan. Dan jangan dilalaikan lagi. Ya, jangan dilalaikan lagi. Mulai dari Syawal kita sudah bisa mencicilnya. Dan malahan Syekh bin Baz rahimahullah taala bagi orang yang lalai dalam menjalankan mengqadha puasanya sehingga datang Ramadan berikutnya, maka dia mengqadha setelah Ramadan tersebut ditambah dengan fidyah. Fidyah karena kelalaiannya di dalam menjalankan puasa atau mengqadhanya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara agar kita memiliki akidah yang benar dan sesuai tuntunan Rasulullah dan menjauhkan diri dari syirik yang tersembunyi seperti riya? Yang pertama dalam masalah akidah tentu harus didasari dengan ilmu. Kita pelajari apa itu riya. Kita pelajari bagaimana arahan dari ulama untuk menjauhkan diri kita dari riya. Ya, kita berupaya dengan ilmu, kemudian kita amalkan. Ya, inilah caranya. Di antara juga adalah kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keagungan Allah dialah yang satu-satunya kita ibadati dan kita mengharapkan pahala ya di akhirat. So kalau seandainya riya itu adalah ingin mengharapkan balasan di dunia sebenarnya. Ya, maka kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a ra'ahu Allah yaumal qiyamah, wa man samma sama Allah." Siapa yang beria, maka Allah memperlihatkan, mempermalukan dia nanti di akhirat. Siapa yang sam'a, yaitu mempublish amalan-amalannya, ya, ingin didengar oleh orang supaya dipuji, maka dia juga dipermalukan perbuatan itu nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk riya. Wallahu a'lam. Ketika berpuasa ada ucapan atau kata-kata mengandung dusta dan dapat mengurangi pahala puasa. Apakah bisa pahala puasa kembali lagi pada saat kita beristighfar, mohon ampun? Mudah-mudahan ya, segera kita bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dari puasa kita. Tentang masjid atau surau yang arah kiblatnya bergeser dari arah semula. Apakah kita mengikuti pergeseran tersebut atau tetap dalam kondisi semula? Kalau seandainya pergeserannya itu memang setelah dicek bahwa pembangunan awalnya tidak tepat menghadap ke kiblat. Lalu setelah dicek ternyata melenceng dari kiblat. Maka tentu yang kita ikuti adalah yang sudah ditentukan arahnya. Ya, kadang-kadang kan ada kalau kita di Padang, ya, kemana kiblat, madok Kalawi gitu ya. Ya, sementara kalau kita lihat posisi laut itu juga kalau pantainya ya tidak lurus gitu. Ya. Kita lihat kita tidak bersekukuh dengan apa yang ada sebelumnya.
Tapi kita lihat, kalau seandainya memang kita berilmu, dia tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya, maka adalah kita ikuti dari arahan yang terakhir. Ya, arah kiblat di kita ini kurang lebih adalah 295 derajat, ya, atau 294 derajat. Saya dari Aceh, bila sakit parah tidak bisa bangun tapi masih sadar. Mau tayamum enggak ada debu yang bersih. Bagaimana cara dengan berwudu? Boleh dengan kalau seandainya kita tidak mampu berwudu, tidak mampu berwudu, tidak bisa berdiri dari tempat tidur, ya, maka kita bertayamum dengan dinding. Kalau tidak ada sesuatu, enggak bisa, tidak ada yang mewudukan, tidak ada yang mentayamumkan dan seterusnya, maka sholatlah dengan keadaan saja. Yang jelas jangan ditinggalkan sholat. Itu adalah termasuk orang yang memiliki uzur. Mau bertanya tentang membaca amin setiap selesai berdoa atau hanya sesudah membaca Al-Fatihah saja munasatnya. Ya, amin itu artinya apa? Amin itu artinya istajib ya Rabb. Ya, kabulkanlah ya Allah. Itu artinya. Amin. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah disunatkan untuk membaca amin. Dan Rasulullah SAW memanjangkan bacaannya amin. Kemudian dengan doa juga, ya, kita mengucapkan amin dari doa kita, karena kita memohon dengan ungkapan amin itu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doaku. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.